Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Adel, kelas 11 MIPA 4 SMA Negeri 20 Makassar. Jadi, pada video kali ini saya akan melakukan kegiatan proses difusi dan osmosis pada teh celup dan kentang. Dan bahan-bahan yang digunakan adalah bahan-bahan yang tersedia di rumah dalam rangka pembelajaran online atau daring. Jadi, sebelumnya saya akan menjelaskan terlebih dahulu pengertian difusi dan osmosis. Difusi adalah proses bergeraknya molekul dari daerah dengan konsentrasi lebih tinggi ke daerah konsentrasi lebih rendah yang terjadi secara spontan. Larutan dengan konsentrasi molekul yang sama disebut isotonik. Sedangkan pengertian osmosis adalah terjadi ketika molekul pelarut berpindah dari larutan hipotonik ke larutan hipertonik. Jadi, inilah bahan-bahan yang digunakan untuk melakukan percobaan difusi pada teh celup. Yang pertama adalah teh celup, kemudian 2 gelas, kemudian air panas, dan air dingin. Jadi, di sini ada 2 gelas berisi air. Yang di sebelah kiri ada air panas dan sebelah kanan ada air dingin. Mari kita celupkan teh celupnya di masing-masing gelas. Setelah itu, kita tunggu. Setelah kita menunggu 2 menit, ini sudah ada sedikit perbedaan antara yang menggunakan air panas dan yang menggunakan air dingin. Pada bagian ini bisa kita lihat bahwa ada perpindahan antara zat terlarut ke dalam air. Setelah saya menunggu selama 4 menit, di sini sudah cukup terlihat perbedaannya. Jadi yang menggunakan air panas sudah terlihat coklat dan yang menggunakan air dingin terlihat bening biasa. Seperti perubahan pada menit ke-6. Bisa kita lihat semakin terjelas perbedaan antara yang menggunakan air panas dengan air dingin. Jadi yang menggunakan air panas kelihatan sangat kecoklatan dan yang menggunakan air dingin terlihat bening, tetapi ada juga sedikit campuran warna coklatnya. Pada menit ke-10, teh yang menggunakan air panas terlihat coklat gelap dan yang menggunakan air dingin sudah mulai warna coklat muda seperti itu. Baru sedikit yang terlarut ke dalam air. Pada menit ke-15 terlihat yang menggunakan air panas warna coklatnya sangat gelap dan yang menggunakan air dingin masih berwarna coklat yang tidak terlalu gelap. Jadi kesimpulannya, proses yang mempengaruhi proses difusi yaitu suhu. Karena semakin tinggi suhu, maka kecepatan proses difusinya semakin cepat. Begitu juga sebaliknya, semakin rendah suhu, maka kecepatan proses difusinya semakin lambat. Kali ini, saya akan melakukan percobaan proses osmosis. Salah satu proses osmosis yaitu kentang dengan larutan garam. Jadi, bahan-bahan yang digunakan untuk proses ini adalah yang pertama, HP yang digunakan sebagai stopwatch. Kemudian 2 gelas. Kemudian garam, kemudian pisau, dan kentang. Di sini ada 2 gelas berisi air biasa dan sudah ada irisan kentang. Langkah pertama, masukkan garam ke salah satu gelas yang sudah diisi air. Berikan garam secukupnya. Lalu aduk. Gelas yang di sebelah kiri larutan garam, sedangkan gelas yang sebelah kanan berisi air biasa. Lalu masukkan
kentang yang sudah diiris tadi ke masing-masing gelas tersebut. Lalu mulaikan stopwatch-nya. Setelah menunggu selama 20 menit, matikan stopwatch. Lalu ambil kentang yang berada dalam gelas yang berisi air biasa. Terlihat kentangnya masih sangat kaku dan teksturnya masih seperti biasa atau tidak berubah. Dan kita ambil yang berada di dalam gelas berisi larutan garam. Terlihat kentangnya menjadi sangat lembek. Kentang yang berada pada gelas yang berisi larutan garam tersebut menjadi sangat lembek dikarenakan kentang yang dihipotonis terhadap larutan garam, sehingga air yang ada pada kentang keluar dari sel-sel yang menyebabkan menjadi lembek. Kemudian untuk pada kentang yang berisi air biasa tidak ada perubahan terhadap kentang tersebut, masih terlihat sangat keras dan kaku. Jadi kesimpulannya pada proses osmosis kali ini yaitu adanya perpindahan zat pelarut ke dalam kentang tersebut. Sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.